Latar belakang daripada signifikansi penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang bahwasanya kajian komparasi menjadi penting, apalagi kita melakukan komparasi antara pemikiran cendekiawan Nusantara dengan cendekiawan asing yang punya tradisi keilmuan yang luas. Antaranya adalah kita dapat menghargai khazanah kearifan yang kita miliki, misalnya Persia yang sangat punya kearifan yang sangat besar dan mereka mampu mengapresiasi dengan baik khazanah masa lalu mereka sebagaimana yang dimiliki oleh Mula Sadra. Namun sepertinya kita juga punya sangat banyak kearifan lokal, kearifan masa lalu, khazanah masa lalu yang sampai hari ini kita masih kurang dalam mengapresiasikannya. Nah, dari sini kita bisa belajar untuk mengapresiasi khazanah pemikiran klasik kita. Apalagi sebagaimana pernah kita dengar dari sebuah kutipan bahwasanya untuk mengembalikan khazanah keilmuan Islam yang kosmopolit itu perlu menggali masa lalu kajian pemikiran Islam yang luas yang pernah begitu berperan dalam membentuk kosmopolitanisme masyarakat masa lalu. Signifikansi daripada pemikiran Mula Sadra dikaji dan dikomparasi dengan pemikiran Hamzah Fansuri juga karena Mula Sadra ini adalah seorang filosof intelektual yang telah mampu menurunkan atau mensintesakan khazanah-khazanah keilmuan sebelumnya. Dia mensintesa pemikiran berbagai aliran filsafat, baik itu Masyaiyah, Israqiyah dan sebagainya, juga mensintesa pemikiran irfan seperti milik daripada Ibnu Arabi dan lainnya, juga mensintesa aliran-aliran kalam yang ada dalam kekayaan intelektual Islam. Dia menyaring, memfilter dan membangun sebuah keilmuan tersendiri yang disebut dengan al-hikmah al-muta'alliyah. Jadi kemampuan Mula Sadra ini sangat penting bagi kita hari ini untuk mempelajari bagaimana perkembangan dunia intelektual, keilmuan, sains dan sebagainya hari ini agar dapat kita filter dengan baik, lalu kita sintesa dengan baik, lalu kita rekonstruksi menghasilkan sebuah keilmuan yang baik untuk Indonesia hari ini dan masa yang akan datang. Ini adalah bagian dari signifikansinya. Saya juga melihat banyak sekali penelitian-penelitian, makalah-makalah tentang hasil penelitian tentang Hamzah Fansuri yang dilakukan belakangan ini untuk mengambil nilai-nilai aksiologis dari ajaran Hamzah Fansuri, misalnya signifikansi nilai pendidikan dalam Hamzah Fansuri bagi pendidikan Islam hari ini. Ada juga pembangunan konsep etika melalui Hamzah Fansuri dan sebagainya, itu bisa ditarik dan diambil. Tetapi sayangnya banyak penelitian-penelitian itu yang oleh para penelitinya terlebih dahulu harus memberikan porsi besar dalam untuk menjelaskan bahwasanya pemikiran Hamzah Fansuri ini tidak sesat. Nah, saya kira beberapa penelitian mutakhir yang saya baca di berbagai jurnal ilmiah itu saya melihat sangat disayangkan mereka harus punya banyak ruang dalam menjelaskan terlebih dahulu Hamzah Fansuri ini tidak sesat. Nah, kalau saja mereka punya sebuah mekanisme yang dapat menjelaskan bahwasanya bagaimana sebenarnya ajaran Hamzah Fansuri ini, saya kira penelitian-penelitian selanjutnya tentang Hamzah Fansuri bisa langsung fokus kepada nilai-nilai ajarannya seperti apa, kemudian bagaimana nilai-nilai aksiologis dari ajaran Hamzah Fansuri dapat diambil. Saya optimis ajaran Hamzah Fansuri juga bisa berdaya guna untuk menawarkan perspektif baru atau memperkaya perspektif yang ada tentang pemahaman keagamaan, baik itu tentang ontologinya, kemudian baik itu tentang etikanya dan tentang paham-paham lainnya dalam keagamaan kita. Ini sedikit daripada signifikansi penelitian dan bagaimana penelitian ini bisa dibingkai dalam sebuah kajian komparatif sebagaimana yang telah saya pelajari dari buku-buku penelitian tentang kajian komparasi, khususnya kajian komparasi filsafat. Prasyarat daripada melakukan kajian komparasi adalah dianya itu punya suatu kesamaan yang mendasar. Nah, kesamaan mendasar yang dimiliki ini oleh Hamzah Fansuri maupun Mula Sadra antara lain adalah sama-sama membahas suatu kajian metafisika, kajian ontologi secara sangat filosofis.
Itu pembingkaian pertama. Yang kedua, pembingkaian yang sangat uniknya adalah meskipun sebagian orang mengatakan Mullah Sadra ini berada dalam aliran filsafat dan juga sementara Hamzah Fansuri adalah berada dalam aliran irfan atau wujudiyah atau tasawuf filosofis, tetapi keduanya itu punya suatu kesamaan yang sangat identik dalam hal landasan ontologi, yaitu kesamaan tentang pemahaman tentang univokasi wujud dan kemendasaran wujud. Jadi ada banyak filosof muslim juga, tetapi sebagian besarnya itu tidak mengakui univokasi wujud. Ada juga filosof muslim yang tidak mengakui kemendasaran wujud. Tetapi antara Hamzah Fansuri dan Mullah Sadra, mereka mengakui bahwasanya wujud itu univokal. Satu katanya, maknanya itu juga tetap satu, tidak equivokal. Ini sama-sama dipegang oleh Hamzah Fansuri dan Mullah Sadra. Mereka juga meyakini bahwasanya wujud itu adalah mendasari daripada realitas, menjadi asil bagi realitas, bukan iktibar. Karena persoalan mendasar dan iktibar ini menjadi sangat penting dalam kajian pemikiran Islam, karena sebagian mengatakan bahwasanya sesuatu yang iktibar itu tidak punya hakikat realitas pada alam nyata. Dia hanya bentukan daripada pikiran. Nah, kemendasaran inilah yang membuat saya optimis dalam membingkai untuk menemukan pembingkaian kajian komparasi antara Mullah Sadra dan Hamzah Fansuri. Selain juga diperlukan perspektif seperti yang saya katakan tadi untuk melihat ilmu-ilmu ketuhanan secara lebih luas. Signifikansi meneliti Mullah Sadra juga saya teringat dari inspirasi yang pernah disampaikan oleh Cak Nur. Beliau mengatakan salah satu penyebab daripada kita mundur dalam dunia Islam hari ini adalah kita terlalu enggan untuk mengakses literatur-literatur yang ada di dunia Persia. Padahal pasca Al-Ghazali, dunia Persia itu kajiannya itu menjadi sangat lebih mendalam, bahkan dalam urusan-urusan filsafat dan ilmuwan. Kita selaku orang muslim yang punya tradisi yang berbeda memang dengan Persia itu, tetapi kita tidak perlu khawatir dengan khasanah-khasanah keilmuan objektif yang mereka punya. Saya yakin dengan bekal keilmuan yang dimiliki, bekal keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat muslim Nusantara itu, mereka tidak akan merasa panik, tidak akan merasa khawatir dengan khasanah-khasanah yang berbeda, karena kita memang sudah punya bekal keilmuan dan keagamaan yang sudah sangat baik, sehingga khasanah-khasanah yang ada saya yakin akan mampu kita sesuaikan untuk mengambil inspirasi dalam untuk mengembangkan khasanah keilmuan dan keagamaan kita di Nusantara ini. Kemudian saya ingin masuk ke dalam persoalan yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah ajaran wujudiyah Hamzah Fansuri itu. Kemudian kedua adalah bagaimana ajaran filsafat Mullah Sadra. Yang ketiga bagaimana komparasi antara Mullah Sadra dan Hamzah Fansuri. Nanti hasilnya bisa saya presentasikan. Ada persamaan dan perbedaan sebagaimana dalam hasil daripada rumusan masalah. Maka tujuannya tentu adalah untuk menjawab daripada rumusan masalahnya, antara lain untuk mendeskripsikan dan menganalisis ajaran wujudiyah Hamzah Fansuri, kemudian mendeskripsi dan menganalisis ajaran filsafat Mullah Sadra, lalu mendeskripsikan dan menganalisis filsafat daripada Mullah Sadra dan mengkomparasikan Mullah Sadra dan Hamzah Fansuri pada bagian terakhirnya. Manfaat teoritisnya yaitu adalah untuk menghadirkan hasil analisis pemikiran daripada Hamzah Fansuri, kemudian dari pemikiran dari Mullah Sadra, kemudian untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaannya. Kemudian dari segi nilai-nilai praktisnya mungkin antara lain adalah untuk menghidupkan kembali khasanah klasik keilmuan dari negeri kita sendiri, yaitu dari negeri Melayu Indonesia, yaitu dari Hamzah Fansuri sekitar abad ke-16 Masehi, yang mana pada masa itu adalah masa kosmopolit, bagaimana mengembalikan kosmopolitanisme masyarakat sebagaimana masa lalu itu. Kemudian untuk menggugah semangat meneliti antara kajian Nusantara dengan asing, dan sehingga kita dapat mengambil banyak manfaatnya. Kemudian dalam
deskripsi tentang penelitian sebelumnya. Tentang pemikiran Hamzah Fansuri sendiri itu sudah diteliti oleh banyak pemikir besar, misalnya dilakukan oleh Dorenbos pada tahun 30-an malah 33. Dia berusaha untuk mentahqiq, mentransliterasi daripada 3 prosa Hamzah Fansuri dan sekitar 30-an daripada puisinya, walaupun tidak lengkap puisi-puisi yang ditemukan oleh Dorenbos. Juga prosa-prosanya itu, hasil tahqiqnya itu sepertinya memang kurang jelas dibandingkan yang telah disempurnakan kemudian pada tahun 70-an oleh Al-Attas. Kemudian ada penelitian daripada Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Beliau meneliti 30 puisi Hamzah Fansuri, dan ini saya kira adalah kajian mentahqiq daripada daripada puisi Hamzah Fansuri yang paling sempurna, yaitu sekitar 30, ada sekitar dua yang memang tidak terbaca karena memang di naskahnya itu tidak terbaca. Saya mengulangi membaca itu secara terus menerus. Kemudian dari penelitian Braginsky, banyak sekali aspek-aspek puisi yang diteliti. Bahkan Braginsky melahirkan banyak karya ilmiah yang menjelaskan tentang biografi daripada Hamzah Fansuri. Kemudian Al-Attas mentranskripsi atau mentahqiq daripada 3 esai atau prosa daripada Al-Attas, yaitu Asrar Arifin, Syarabul Asyikin, dan Al-Muntahi. Drewes dan Brakel juga meneliti tentang puisi-puisi Hamzah Fansuri. Dia meneliti puisi-puisi itu yang dari museum-museum yang tersimpan di Belanda dan Inggris. Kemudian penelitian tentang Mula Sadra pernah dilakukan oleh Bapak Dr. Hasan Bakti Nasution, pernah jadi Warek 1 di UIN Medan. Itu diteliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Jakarta waktu itu sekitar tahun 2001. Dibimbing oleh Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Dan penelitian tentang Mula Sadra selanjutnya pernah dilakukan oleh Dr. Saifanur almarhum, ya. Beliau adalah orang Tamiang, semoga Allah meluaskan kuburnya, menerima amalnya. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga. Ini 2 penelitian besar yang pernah dilakukan tentang Mula Sadra oleh Pak Hasan Bakti Nasution dan almarhum Saifanur. Sementara kajian-kajian perbandingan itu pernah dilakukan. Yang paling menarik di antara yang ada adalah punya Profesor Amin Abdullah, yaitu tentang penelitian antara Al-Ghazali dan Immanuel Kant tentang etika. Kemudian ada penelitian daripada Aspaslan Acegeng, itu penelitian tentang being and existence, tentang konsep wujud Mula Sadra dan konsep eksistensi daripada Martin Heidegger. Kemudian ada penelitian komparasi antara Taoisme dan Sufisme Ibnu Arabi dilakukan oleh Toshihiko Izutsu. Sementara penelitian ini fokus untuk meneliti pemikiran Hamzah Fansuri dan Mula Sadra. Adapun objek daripada kajian ini adalah pemikiran Hamzah Fansuri dan pemikiran Mula Sadra. Lalu dilakukan kajian komparasi terhadap keduanya. Jenis penelitiannya disebut dengan kepustakaan, yaitu library research. Analisis data diambil dari pustaka dengan buku-buku yang relevan. Maksudnya buku-buku dari kajian primer dan kajian sekunder. Kemudian metode penelitiannya yaitu deskriptif, analitis, komparatif. Fokus penelitian yaitu analogi wujudiyah. Fokus penelitiannya adalah analogi wujudiyah dalam Asrar Arifin yang digambarkan oleh Mula Sadra. Jadi dalam kitab Asrar itu, selain daripada Al-Muntahi dan Syarab Al-Asyikin, ada kitab yang namanya Asrar Al-Arifin. Dalam Asrar itu adalah syarah terhadap salah satu syair Hamzah Fansuri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak salah judulnya itu Rubai. Itu menjelaskan tentang paling utama untuk menjelaskan tentang 7 sifat utama dari hak Ta'ala. Dalam menjelaskan itu
Hamzah Fansuri menggunakan analogi yang dekat dengan masyarakat. Itu menjadi fokus untuk Hamzah Fansuri. Kemudian untuk ajaran Mula Sadra, fokusnya itu adalah konsep-konsep penting dalam ajaran filsafat daripada Mula Sadra. Nanti bisa saya jelaskan konsep-konsepnya. Kemudian sistematika pembahasan ini adalah arahan daripada guru saya, pembimbing saya, tentang sistematikanya. Walaupun mungkin kalau ada kesalahan dari sistematika ini tentu adalah berasal daripada ijtihad saya sendiri. Saya uraikan sedikit, yaitu yang bab 1 adalah pendahuluan, kemudian adalah pendapatan teoritis dalam filsafat dan wujudiyah, kemudian posisi antara Hamzah Fansuri dengan wujudiyah, kemudian posisi daripada Mula Sadra dalam kajian filsafat. Kenapa ini penting bagian bab kedua ini? Karena baik Hamzah Fansuri sendiri dalam rumpun keilmuan wujudiyah maupun Mula Sadra, terlepas dia adalah di dalam rumpun keilmuan filsafat ataupun filsafat teoritis, tasawuf teoritis, yang jelas mereka berdua itu adalah orang-orang para intelektual, filosof, pemikir yang mensintesakan khazanah pemikiran terlebih dahulu sebelum mereka. Misalnya Hamzah Fansuri telah mensintesa pemikiran-pemikiran tasawuf filosofis sejak awal, yaitu sejak dari Zu'nun al-Misri, bahkan sebelumnya Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian dari pemikiran-pemikiran daripada Al-Hallaj, kemudian pemikiran daripada Abu Yazid al-Bistami, dan seterusnya disintesakan oleh Hamzah Fansuri. Lalu dia menyampaikannya dalam bahasa yang bisa dianggap sangat mudah dipahami oleh masyarakat Melayu, bahkan dijelaskan melalui analogi-analogi. Ini yang perlu pentingnya bab 2 ini. Kemudian demikian juga dalam kajian terhadap Mula Sadra. Mula Sadra itu telah mensintesakan ajaran filsafat sebelumnya, mulai dari filsafat Aristotelian, bahkan filsafatnya Ibnu Sina dia sintesakan, kemudian filsafatnya Surawardi, dan filsafat dan kajian filsafat daripada para filosof sebelumnya itu sudah disintesakan. Makanya penting bab 2 ini untuk menunjukkan bagaimana munculnya sebuah gagasan dari para pemikir ini. Dianya itu adalah hasil daripada diskursus dengan kajian filsafat sebelumnya. Adapun di bab 3 itu mengkaji tentang bab 2 juga sedikit mengkaji tentang karya-karya para dua pemikir yang diteliti. Kemudian di bab 3 mengkaji tentang prinsip-prinsip ajaran dalam wujudiyah Hamzah Fansuri, kemudian analogi-analoginya apa saja, kemudian pemaknaan ini maksudnya adalah kesimpulan daripada bab. Maksudnya adalah karena arahan dari para pembimbing untuk membuat per bab itu ada kesimpulannya, maka saya buat untuk menyimpulkan setiap bab itu ada pemaknaannya, maksudnya adalah penyimpulannya. Kemudian di bab 4 meneliti tentang gagasan utama filsafat Sadra, kemudian konsep penting ajaran mereka dan pemaknaan filsafat mereka. Kemudian di bab terakhir daripada kajian utamanya, yaitu meneliti tentang persamaan dan perbedaan daripada pemikiran Hamzah Fansuri dan Mula Sadra. Selanjutnya iya Prof. Baik, langsung saya lompat kepada ini adalah bab 2-nya, menjelaskan tentang tentang posisi ajaran daripada Hamzah Fansuri dalam konstelasi keilmuan dalam ajaran wujudiyah atau tasawuf filosofis, yang mana singkatnya adalah ajaran daripada Hamzah Fansuri ini merupakan sebuah sintesa dari ajaran-ajaran yang sangat panjang berdialektika dalam wujudiyah, sejak daripada Zu'nun al-Misri atau sebelumnya Rabi'ah hingga Al-Hallaj. Bahkan bahasa-bahasa wujudiyah ini telah disempurnakan oleh
Ibnu Arabi, walaupun ajarannya ini sangat sulit untuk dipahami karena kajian daripada Ibnu Arabi ini sangat luas, dan oleh Hamzah Fansuri disintesis lalu disederhanakan dengan bentuk analogi-analogi yang sederhana. Saya percepat dan persingkat. Karya-karya Hamzah Fansuri sebagai telah saya paparkan tadi. Kemudian prosanya, sifat-sifat utama dalam kajian Hamzah Fansuri ada di sini: haid, ilmu, murid, qadir, kalam, sama, dan basar. Analogi-analogi pentingnya yang merupakan analogi-analogi yang signifikan yang digunakan oleh Hamzah Fansuri untuk menjelaskan tentang ajarannya. Analogi yang dipakai itu adalah analogi yang mudah dipahami masyarakat pada waktu itu. Analogi-analogi yang penting itu adalah, yang pertama adalah seperti tanah dan perabotan rumah tangga. Tanah, berbagai bentuk perabotan rumah tangga, baik itu tempat, tembikir, piala, dan sebagainya, itu hanyalah bentuk saja. Sebenarnya perabotan-perabotan itu adalah kehadiran tanah secara keseluruhan. Ini Hamzah Fansuri ingin mengatakan bahwasanya demikianlah wujud hak ta'ala yang esa, yang tunggal, yang satu, bermanifestasi di alam dalam berbagai bentuk, dan sebenarnya itu adalah satu wujud yang mutlak. Analogi selanjutnya yang kedua adalah analogi tentang catur dan buah catur. Buah catur itu memiliki banyak bentuk. Ada gajah, ada raja, ada luncus, dan sebagainya. Itu semuanya hanya bentuk-bentuknya saja, hanya memiliki nama-nama. Pada hakikatnya semua buah catur itu adalah kehadiran daripada kayu yang dilarik berbagai-bagai. Dianya itu adalah satu, yaitu kayu. Dari analogi catur juga dapat menjelaskan bagaimana sifat daripada makhluk yang sama sekali tidak punya daya di hadapan hak ta'ala, seperti buah catur yang tidak berdaya, mau dipindahkan, ditaruh di mana saja. Juga seperti buah catur yang ada nama-namanya tetapi dia tidak punya hakikat. Demikianlah analogi daripada alam semesta ini. Dia punya nama raja, dia punya nama ratu, dia punya nama kuda, dia punya nama dan sebagainya, tapi itu hanya nama-nama. Sebenarnya dia tidak ada hakikatnya di situ. Yang ada di situ hanyalah kehadiran kayu. Demikian juga alam semesta ini dalam gambaran Hamzah Fansuri, dia hanya punya nama-nama, hanya punya aksiden-aksiden, tetapi sebenarnya itu adalah mutlak daripada kehadiran wujud. Kemudian kemudian Prof, ini padahal baru masuk hasil penelitian nih, Prof. Baik di etikat al-suluk mungkin bisa saya lompat karena ini adalah pandangan umum terhadap pemikiran daripada Hamzah Fansuri. Kemudian bisa analogi-analogi di sini banyak, analogi seperti biji, kemudian bayangan, air dan air laut dan sebagainya. Itu semua bisa dirangkum, dihimpun untuk menjelaskan bagaimana hubungan kesatuan dan kemajemukan. Seperti hubungan daripada hak ta'ala dan alam yang berbagai-bagai itu. Kemudian secara umum pandangan Mula Sadra yang paling penting adalah tentang pembagian daripada wujud dan mahiyahnya. Kemudian penjelasan tentang konsep epistemologis Mula Sadra yang menjelaskan bagaimana pentingnya ilmu huduri sebagai langkah untuk memahami hakikat yang sebenarnya. Ini epistemologi Mula Sadra. Sudah saya detailkan di sini, bisa saya skip mungkin untuk mengefektifkan waktu. Konsep-konsep penting dari pemikiran Mula Sadra saya sampaikan sedikit, yaitu asalatul wujud wa iktibaril mahiyah, yaitu kemendasaran wujud, dan iktibar mahiyah itu adalah iktibar atau hasil kreativitas mental. Kemudian taskik al wujud, yaitu wujud itu satu tetapi bergradasi, yang mana kemajemukan itu real, kesatuan juga real. Kemajemukan itu mengalir dalam kesatuan, kesatuan itu mengalir dalam kemajemukan, kemajemukan kembali kepada kesatuan. Itu prinsip taskik. Dalam iliyah itu maksudnya adalah ada suatu zat yang dianya itu tidak rangkap. Dia adalah kesederhanaan mutlak, itu dijelaskan oleh Mula Sadra
dengan panjang lebar. Kemudian konsep tentang tadi konsep ilmiah ya, konsep tentang sebab akibat, yaitu akibat adalah kehadiran mutlak daripada sebab. Kemudian konsep ilmiah yaitu ilmiah tadi sebab akibat. Kemudian basil hakikah yaitu kesederhanaan yang mutlak. Kemudian al-harakah al-jauhariyah, mula sadra merevolusi daripada pemikiran yang lain sebelumnya untuk menjelaskan bahwasanya gerak itu adalah pada level substansi, yang mana gerak terjadi pada aksiden itu adalah gerak yang terjadi daripada sebab daripada gerak substansi. Ini merevolusi pemikiran sebelumnya yang mengatakan bahwasanya gerak itu hanya pada level aksiden. Kajian perbandingan saya singkat. Persamaannya ada 5. Yang pertama adalah pemahaman tentang kesatuan dan kemendasaran wujud. Wujud itu univokal, kemudian menjadi dasar daripada realitas. Ini sama dari antara Mula Sadra dan Hamzah Fansuri. Kemudian pengenalan diri sebagai awal untuk menuju pengetahuan sejati. Ini sama-sama dipahami oleh Mula Sadra dan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri menekankan pentingnya syariat, tarikat, ma'rifat dan hakikat dan ma'rifat untuk mengenal diri. Kemudian oleh Mula Sadra juga mengatakan demikian, untuk mengenali diri itu kita harus melalui 4 perjalanan, yaitu safar minal haq ilal haq, kemudian safar bil haq fil haq, kemudian safar minal haq ilal haq, kemudian ilal haq bil haq, kemudian safar terakhir adalah safar bil haq fil haq. Ini adalah perjalanan 4 dalam al-asfar al-arba'ah daripada Mula Sadra. Ini adalah jalan untuk menuju ke pengenalan diri. Kesamaan ketiga adalah ilmu huduri, sama-sama meyakini bahwasanya ilmu huduri adalah ilmu yang sejati. Daripada oleh Hamzah Fansuri meyakini ilmu huduri itu adalah ilmu yang mutlak untuk mendapatkan kebenaran. Sementara Mula Sadra, walaupun dia oleh sebagian pemikir dianggap sebagai seorang filosof, tetapi bagi dia ilmu huduri itu menjadi sangat niscaya, karena Suhrawardi sebelumnya telah mengatakan bahwa definisi itu mustahil. Karena mustahilnya definisi untuk mencarikan kebenaran, maka Mula Sadra menerima pemikiran Suhrawardi itu, lalu mengganti definisi sebagai langkah menumbuhkan pengetahuan dengan kasyaf huduri. Kemudian kesamaan selanjutnya adalah yang keempat adalah eksistensi alam potensial. Ini diakui oleh Hamzah Fansuri maupun Mula Sadra. Yang ini menjadi salah satu bagian daripada penentangan terhadap ajaran miliknya Hamzah Fansuri oleh Araniri. Mereka punya kaidah teknis masing-masing, tetapi sama-sama meyakini bahwasanya eksistensi atau wujud alam semesta itu tidak berasal daripada ketiadaan, tetapi berasal dari keberadaan alam potensial, baik itu disebut dengan a'yan ats-tsabitah ataupun dia disebut dengan mungkin al-wujud. Kemudian kelima adalah kefakiran mutlak makhluk kepada Khalik. Ini sama-sama diyakini oleh Hamzah Fansuri dan Mula Sadra. Kefakiran ini oleh Hamzah Fansuri memiliki banyak analogi-analogi dan juga memiliki nilai penjelasan-penjelasan filosofis oleh Mula Sadra. Perbedaannya sangat banyak sebenarnya, tetapi terkait dengan kajian fokus penelitian itu dilimitasi kepada 3 perbedaan, yaitu perbedaan konteks budaya antara Hamzah dan Sadra. Hamzah Fansuri hidup dalam masyarakat pesisir yang sibuk berdagang, yang kesibukan ini digambarkan dengan jelas oleh Gideon misalnya, juga dijelaskan kembali oleh Profesor Abdul Hadi WN di dalam bukunya, dan juga pernah dijelaskan oleh Profesor Amirul Hadi bagaimana masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang sibuk dengan perdagangan. Jadi Hamzah Fansuri memiliki ajaran wujudiyah yang dianggap berat, tetapi diajarkan dalam konteks masyarakat Melayu dengan diberikan analogi-analogi yang sederhana. Sementara Sadra sendiri mengajarkan filsafat secara sintesis, berbagai aliran filsafat, berbagai aliran tasawuf filosofis dan aliran kalam disintesakan oleh dia, karena pada masa konteks Mula Sadra waktu itu orang-orang para filosof maksudnya dalam dunia intelektual di sana waktu itu sedang sibuk dalam untuk mensintesa ajaran-ajaran pemikiran. Itu sudah dimulai oleh Nasruddin Tusi, kemudian gurunya Sadra sendiri Mir Damad berusaha melakukan sebuah kajian sintesa terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya, dan
dalam hal ini Mula Sadra hadir mensintesakan ajaran-ajaran dari filosof sebelumnya, baik memberikan kritik, kemudian memberikan tawaran-tawaran baru, kemudian melahirkan sebuah aliran yang disebut dengan aliran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu. Jadi perbedaan konteks ini yang pertama dalam ajaran mereka. Yang kedua adalah perbedaan pemahaman terhadap status kemajemukan realitas eksternal. Menurut Hamzah Fansuri, realitas eksternal itu tidak majemuk. Dia adalah esa kehadiran hak ta'ala. Selainnya disebut dengan atar hak ta'ala. Dia tidak majemuk. Itu prinsip daripada Hamzah Fansuri. Kemudian oleh Mula Sadra itu dikatakan realitas eksternal itu majemuk karena dia bergradasi. Satu itu nyata, kemajemukan juga nyata dalam konsep gradasi oleh Mula Sadra. Walaupun nanti sebagian orang pemikir berbeda pendapat dalam memahami Mula Sadra ini, bisa saya dijelaskan di pembahasan terakhir, yaitu klaim kesesatan dan perbedaan varian. Hamzah Fansuri awalnya diterima dengan baik di masyarakat Melayu, telah diapresiasikan oleh Syamsuddin Al-Sumatrani. Kajiannya itu sempat meluas, diterima pada awalnya, kemudian mengalami penolakan selanjutnya, terutama setelah ditentang oleh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian sebaliknya, Mula Sadra pada awalnya ajarannya itu ditentang, dicurigai menyimpang daripada tradisi-tradisi mistisme Persia yang ada di masa lalu, hingga Suhrawardi, Mirdamat, hingga Mula Sadra dicurigai Mula Sadra ini menjalankan aliran yang berbeda dengan prinsip-prinsip Persia sebelumnya. Dia awalnya itu ditolak, selanjutnya Mula Sadra ini diterima. Lalu penerimaan terhadap Mula Sadra ini terjadi pada dua varian. Varian pertama adalah pemikir yang menganggap aliran Mula Sadra ini adalah murni tasawuf filosofis, irfan nadari. Sebagian pemikir menganggap aliran Mula Sadra ini adalah aliran yang murni filsafat, semacam filsafat peripatetiknya Ibnu Sina. Pemikir yang membedakan ini sebagai kajian-kajian filosofis seperti dilakukan oleh Hasan Zadeh Amuli, Yazdan Panah, kemudian Imam Khomeini juga mengatakan demikian. Kemudian ada Ayatullah Jawadi Amuli di situ yang menganggap ajaran Mula Sadra ini sebagai, atau memaknai ajaran Mula Sadra sebagai mistisme. Kemudian sebagian menganggap atau memaknai ajaran Mula Sadra ini sebagai filsafat yang murni seperti dilakukan oleh Muhammad Taqi Misbah Yazdi dan Sayyid Hussein Tabat Tabai. Saya kira karena waktu sudah mendesak, kesimpulannya ada di sini. Mungkin bisa sedikit kesimpulannya, Prof. Bahwasanya kesimpulan yang dapat diambil, karena kesimpulan adalah untuk menjawab hasil daripada pertanyaan yang ada di belakang itu, maka ajaran Hamzah Fansuri ini adalah ajaran yang sebenarnya bisa dihidupkan kembali di masa kita, terutama kita punya krisis persoalan keagamaan hari ini. Ini perlu kita untuk lirik kembali. Kita harus ambil semangat dari negeri orang, bagaimana orang mengapresiasi ajaran pemikirnya. Misalnya apresiasi orang terhadap Mula Sadra, orang-orang Persia. Kita juga harus mengapresiasi pemikiran khazanah negeri kita sebagaimana mereka orang lakukan. Kemudian saya singkat, misalnya dalam masih banyak kajian perbandingan antara kekayaan khazanah Melayu Nusantara, para pemikir Melayu Nusantara dengan kajian-kajian yang di luar bisa dikomparasi. Kemudian masih banyak kitab-kitab Sadra, kitab-kitab daripada Hamzah Fansuri yang masih bisa untuk dianalisis, untuk diberikan, diambil nilai-nilainya, lalu dijadikan sebagai tawaran untuk mengatasi problem masa kini. Bahkan pemikiran perbandingan antara Mula Sadra dan Hamzah Fansuri untuk fokus aspek lain, misalnya mengkaji pemikiran etika antara Hamzah Fansuri dan Mula Sadra, masih bisa. Atau eskatologi Mula Sadra dan Hamzah Fansuri masih bisa diteliti, karena memang masih banyak ruang terbuka dalam penelitian selanjutnya. Ini hasil rekomendasinya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin sudah terlalu lebar, mohon maaf sekali. Saya kembalikan. Terima kasih penghormatannya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,